Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anak-anak ibu yang sudah hadir dalam pembelajaran live teaching pada pagi hari ini, yang udah meluangkan waktunya, meluangkan kuotanya untuk bisa hadir dalam Zoom pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Pagi hari ini kita mau mempresentasikan hasil proposal yang sudah kalian buat, benar? Iya, Ma'am. Ada beberapa yang sudah kirim ke saya. Di antaranya ada kelompok dari kelas Mendel, kelompok Aisyah. Ada kelompok Aisyah, nak? Saya, Miss. Ada ya. Nah, sudah selesai? Sudah selesai proposalnya? Sudah, Miss. Nah, jadi kita ini hari ini mempresentasikan proposal pameran karya seni rupa. Nah, jadi bagaimana kalian bisa meyakinkan peserta untuk dapat membantu dari segi dana dan lainnya, membantu pertunjukan pameran kalian. Paham ya? Nah, sebelum kita mulai ada pertanyaan nggak? Ada yang mau ditanyakan? Kayaknya udah paham semua ya. Ini proposalnya saya lihat tadi punya si kelompok Aisyah tidak ada perincian dananya ya, Aisyah? Iya, Miss. Nggak ada sumber dana dan penggunaannya, nggak ada ya? Iya, Miss. Ada ya? Ya udah. Kita tengok ya hasil presentasinya ya, Aisyah ya. Yuk, lanjut ya, Aisyah. Yuk, ini kelompok Aisyah, orangnya ada, bentar ya. Bentar. Saya cek dulu. Nah, ada Abdul Majid. Ada Abdul Majid, nak? Ada nggak Abdul Majid? Nggak ada ya. Aisyah, ada. Arpa Hayati ada? Nggak ada juga. Aslia Amelia ada? Nggak ada juga. Ini kok cuman. Terus Eni Sophia? Nggak ada. Fitri Hairani? Nggak ada. Ganti Muda Haraha? Arahap atau Arahap ini? Gunawan? Gunawan ada? Nggak ada juga. Jelita Amalia Putri? Nggak ada. Muhammad Husnul Yakub? Ada? Nggak ada. Muhammad Rizik Albani? Muhammad Yusuf Daulay? Berarti di kelompok Aisyah cuma Aisyah sendiri yang hadir pada jam pagi ini, Aisyah? Iya, Bu. Cuman Aisyah sendiri? Oke, ya udah Aisyah nggak apa-apa ya. Aisyah sendirian dulu ya. Yuk lanjut yuk Aisyah. Udah siap Aisyah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok A dari kelas Mendel akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami tentang manfaat pameran karya seni guna meningkatkan kreativitas para siswa. Yang pertama yaitu latar belakang. Mengutip dari Wikipedia, seni adalah keahlian membuat karya yang bermutu dilihat dari segi kehalusannya, keindahannya, fungsinya, bentuknya, makna dari bentuknya, dan sebagainya. Seperti tari, lukisan, dan ukiran. Seni meliputi banyak kegiatan manusia dalam menciptakan karya visual, audio, ataupun pertunjukan yang mengungkapkan imajinasi, gagasan,
atau keperigelan teknik pembuatannya, untuk dihargai keindahannya atau kekuatan emosinya. Kegiatan-kegiatan tersebut pada umumnya berupa penciptaan karya seni, kritik seni, kajian sejarah seni, dan estetika seni. Sedangkan definisi dari pameran karya seni sendiri adalah suatu kegiatan penyajian karya seni rupa untuk dikomunikasikan sehingga dapat diapresiasi oleh masyarakat luas. Pameran karya seni ini sering dilakukan di kalangan siswa sekolah, baik dari sekolah dasar maupun tingkat mahasiswa, bahkan kalangan masyarakat luas. Kegiatan pameran seni rupa di sekolah merupakan kulminasi dan tindak lanjut dari proses pembelajaran seni rupa, baik pada kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler. Kegiatan ini biasanya dilakukan menjelang akhir semester atau akhir tahun ajaran. Kegiatan pameran di sekolah memiliki peran dan fungsi yang strategis dalam memupuk dan membina serta mengembangkan kemampuan siswa dalam melakukan kritik dan apresiasi terhadap karya seni yang dipamerkan. Melalui kegiatan ini, kita dilatih untuk memberikan tanggapan dan penilaian baik secara lisan, tertulis, maupun melalui perbuatan atau sikap atas adanya kehadiran pameran. Selanjutnya yaitu tujuan pelaksanaan pameran. Adapun tujuan dilaksanakannya pameran karya seni di sekolah adalah sebagai berikut. Dapat meningkatkan ide pemikiran yang kreatif. Kedua, sebagai ajang untuk mengasah kreativitas siswa dalam menciptakan karya seni sehingga dapat mempertunjukkannya kepada khalayak ramai. Tiga, dapat memperoleh apresiasi dari masyarakat atau pengunjung terhadap hasil karya seni yang dipamerkan guna meningkatkan kualitas hasil karya seni selanjutnya. Keempat, sarana untuk menunjukkan dan mengembangkan talenta atau bakat seni pada siswa dan masyarakat dengan harapan mendapat pengakuan umum. Yang kelima, sarana rekreasi, maksudnya pameran dapat digunakan sebagai media hiburan. Dengan melihat pameran, maka akan timbul rasa senang, segar, dan menghilangkan kejenuhan. Bab yang kedua yaitu isi, yang pertama adalah jenis pameran. Berikut dijelaskan mengenai jenis pameran berdasarkan jenis karya seni yang dipamerkan. Yang pertama, pameran homogen. Merupakan pameran yang hanya fokus dalam memamerkan satu jenis karya seni, seperti pameran patung, pameran lukisan, pameran grafis, dan pameran kriya. Yang kedua, pameran heterogen. Merupakan pameran yang memamerkan berbagai jenis karya seni yang berbeda, seperti pameran lukisan, grafis, kriya, maupun patung. Yang kedua, jenis pameran berdasarkan waktu penyelenggaraannya. Yang pertama, pameran periodik. Merupakan pameran yang dilangsungkan secara berkala. Misalnya pameran yang dilakukan sekali dalam sebulan. Yang kedua, pameran insidental. Merupakan pameran yang hanya dilangsungkan dalam waktu tertentu jika diperlukan. Yang ketiga, pameran permanen. Merupakan pameran yang dilangsungkan dalam jangka waktu tertentu dan tempatnya telah ditentukan. Cukup Aisyah? Ya, Miss? Udah cukup? Ada lagi yang mau dipaparkan? Masih ada, Miss. Ada. Oke, bentar ya. Saya sudah melihat slide dari yang Aisyah kirim ke saya. Nah, sebelumnya ini saya ngulang dulu nih, karena yang saya inginkan itu proposal penyelenggaraan pameran. Nah, jadi minggu lalu kita sudah membahas apa itu syarat proposal, apa itu fungsi proposal, apa itu unsur-unsur yang harus ada dalam proposal kegiatan. Itu kita udah bahas. Nah, ada yang masih ingat nggak apa sih syarat proposal itu? Cover, Miss. Apa, Bill? Cover. Ya, oke. Yang pertama pasti ada cover. Bentar ya, saya ulang. Ambil ketik. Syarat proposal. Ya. Syarat proposal. Pertama, proposal itu harus memiliki struktur maupun logika yang sangat jelas dan mudah dimengerti. Ya, memiliki struktur. Apa struktur? Susunan atau logika yang jelas dan
mudah dimengerti. Itu syarat pertama. Ya, yang kedua, saya ketik aja ya biar kalian paham. Harus memiliki struktur, saya kira sudah paham, maupun logika ya. Masih ingat nggak pertemuan semalam? Dan mudah dimengerti. Lalu syarat yang kedua apa? Dan mudah dimengerti. Lalu syarat yang kedua apa? Syarat yang kedua itu rumusan jenis kegiatan yang dilakukan harus ditulis secara detail serta harus benar-benar dapat dikerjakan. Ya, rincian rumusan kegiatannya itu harus tertulis secara detail. Lalu apa yang ketiga? Nah, kalau ada kalian membutuhkan dana, kalian perlu mencantumkan anggaran dana tersebut, ya. Nah, jika ada anggaran dana, nah, jadi inilah ketiga syarat proposal. Yang pertama harus memiliki struktur maupun logika yang jelas dan mudah dimengerti. Lalu rumusan jenis kegiatan harus tertulis secara detail dan jika ada anggaran dana yang diperlukan maka anggaran dana yang diperlukan harus realistis dengan kegiatan tersebut. Nah, inilah salah satu syarat dari proposal. Berikutnya, minggu lalu kita membahas tentang fungsi dari proposal. Apa aja fungsinya? Yang pertama, itu dapat sebagai acuan. apa? Untuk apa? Sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pameran. Iya, yang pertama dapat digunakan untuk mengajukan atau mendirikan suatu usaha. Lalu dapat digunakan untuk mengajukan tender dan berbagai macam lembaga. Dari berbagai macam lembaga. Lalu apa lagi? Lalu dapat digunakan untuk mengadakan acara-acara kegiatan. Jadi itulah fungsi dari proposal. Ini minggu lalu nih, Nak. Berikutnya ada juga unsur-unsur proposal kegiatan. Apa aja itu? Yang pertama, cover tadi kan. Yang kedua ada latar belakang kegiatan. Lalu apa lagi? Ada dasar pemikiran, nama kegiatan, tujuan, jenis, waktu, pelaksanaan, sasaran, anggaran, dan terakhir penutup. Iya kan? Masih ingat? Masih ya? Sasaran kegiatannya ke siapa? Misalnya pameran di sekolah, pasti sasaran kegiatannya untuk siswa-siswi dari sekolah tersebut. Boleh nggak Bu kita buat suatu pameran di sekolah, tapi kita undang sekolah lain? Boleh. Boleh. Boleh ya. Nah, jadi itulah yang diharuskan untuk kalian presentasikan. Oke, nah, paham ya? Ada pertanyaan? Minggu lalu udah saya buat ini loh, Nak. Latar belakangnya contohnya seperti ini, lalu sumber dana dan penggunaannya itu seperti ini, begitu. Ada? Nah, ada ya.
Aisyah mana? Aisyah masih ada? Aisyah udah nggak ada ya di Zoom ini ya? Nggak ada ya? Kenapa Aisyah keluar? Ini ada Mutia, Nasriani, Diva, Habil, Mutia Azmi Lubis 2, Neni. Loh, Aisyahnya mana tadi? Nggak ada ya? Oke, nggak apa-apa. Kelompok siapa lagi nih yang udah selesai? Tadi ada yang baru kirim nih ke saya nih. Ntar ya, saya cek dulu ya. Ntar ya. Habil, dari Galileo ya, Bil? Ya, Mem. Habil mau mempresentasikan hasil proposalnya? Ya, Mem. Ya, oke, yuk Habil mulai yuk. Boleh saya share screen, Mem? Boleh. Habil, di kelompok Habil siapa aja yang hadir? Diva, Mem. Diva, saya cek dulu ya. Iya. Nah, ada Habil, lalu Diva, Eli ada? Eli nggak ada. Khairunisa Lubis ada? Nggak ada. Dina? Nggak ada. Ikhwan? Nggak ada. Diah Ayu Fadila? Nggak ada. Anggun? Dewarni Siregar? Mardiah Purba? Wanda? Nggak ada ya, Nak ya. Apri? Nggak ada. Muhammad Sidik Angkat? Nggak ada. Berarti yang ada di kelas di kelompok kalian hanya Habil dan Diva ya, Fa? Iya, Mem. Ya, yuk kita mulai yuk. Yuk mulai. Bil, share screen deh. Sudah terlihat share screen-nya. Sudah. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habil Dwi Admika, berasal dari kelompok 1 Galileo, akan bersama dengan teman saya Diva Aulia Manja Hasibuan, akan mempresentasikan hasil proposal pameran seni rupa yang telah kami buat sebelumnya. Oke, di sini saya akan membacakan latar belakang dari proposal ini. Latar belakangnya adalah, sebagai siswa dan siswi, maka kreativitas sangat diperlukan untuk menunjang berbagai kegiatan positif dan meningkatkan kemampuan siswa dan siswi tersebut di segala bidang. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kemampuan siswa-siswi di bidang seni, khususnya seni rupa, serta untuk memenuhi salah satu tugas dalam pelajaran seni budaya, maka perlulah adanya suatu kegiatan atau ajang kesenian di mana mereka dapat mengekspresikan, menunjukkan, dan memaparkan suatu karya seni. Potensi siswa itulah yang perlu digali agar kreativitas, kemampuan, dan bakat mereka dapat terus diasah, ditingkatkan, dan bisa disalurkan melalui salah satu kegiatan seni yang dinamakan pameran seni rupa. Dalam kegiatan ini, maka mereka dapat menggali potensi di dalam diri mereka secara maksimal. Maka dari itu, kami sebagai siswa kelas 10 SMA Unggulan City Foundation Medan berinisiatif untuk menggelar suatu kegiatan seni yang dapat dijadikan sebagai media bagi para siswa-siswi untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki, terutama pada bidang seni rupa. Untuk itu, kami berharap pada Bapak atau Ibu Guru semua kiranya bersedia untuk selalu mendukung dan memberikan support pada kami dan rekan panitia lainnya. Baiklah, untuk tujuan pelaksanaan kegiatan akan dibacakan oleh Diva Aulia Manja Hasibuan. B. Tujuan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan pameran yang kami lakukan bertujuan untuk 1. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan di bidang seni rupa. 2.
menanamkan rasa cinta pada siswa di bidang seni dan budaya. 3. Ajang untuk meningkatkan prestasi siswa di bidang seni, khususnya seni rupa. 4. Meningkatkan kemampuan untuk mengapresiasikan sebuah karya seni. 5. Belajar berorganisasi dan melatih untuk bertanggung jawab secara nyata. 6. Memenuhi tugas seni budaya. 7. Melatih kepemimpinan. C. Sasaran kegiatan pameran. Sasaran pada kegiatan pameran seni rupa ini adalah seluruh siswa-siswi SMA Unggulan CT Foundation Medan. D. Waktu dan tempat pelaksanaan. Hari, tanggal, Kamis 22 April 2021. Waktu, jam 8 sampai dengan jam 2 siang WIB. Tempat, Aula SMA Unggulan CT Foundation. E. Sumber dana dan kegunaannya. Penggunaan dana atas penggunaan dana dan harga. Dekorasi, menghabiskan dana sebesar 175.000, publikasi 100.000, dokumentasi 125.000, pengumpulan karya 200.000, terima tamu 80.000, konsumsi 150.000, perlengkapan 147.000, kesekretariatan 30.000, lain-lain 250.000. Total semua dana adalah 1.257.000. Sumber dana dari sekolah 750.000, iuran siswa sebanyak 150 orang per 2.500 per siswa, donatur 200.000, total 1.325.000. F. Susunan kepanitiaan, penanggung jawab Eka Lestari SPD atau Guru Seni Budaya, Ketua Habil Dwi Andika, Wakil Ketua Diva Aulia, Sekretaris Eli Wahyuni, Bendahara Khairul Nisa Lubis, Seksi Acara Dina Agustina, Seksi Humas Ikhwan Saidul Birri Harhab, Seksi Perlengkapan Diah Ayu Fadilah, Seksi Dokumentasi Anggun Nur Syafitri, Seksi Display Dewarni Siregar, Seksi Komunikasi Mardia Purba, Seksi Publikasi Wanda Amelia Huta Subur, Seksi Kesekretariatan Apri Maulida Pangabean, Seksi Keamanan Muhammad Sidik Angkat. Dan yang terakhir, penutupan akan dilanjut oleh Habil. Baiklah, untuk penutup, demikian uraian proposal ini disusun dengan harapan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan pameran seni rupa. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan untuk membaca proposal kami ini. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang tidak berkenan di hati dan jika terdapat banyak keliruan dalam proposal ini. Kritik dan saran selalu kami terima dengan penuh bijaksana dan keseriusan dalam menanggapinya agar dapat mengevaluasi serta memperbaiki untuk lebih baik ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini saya koreksi ya, proposalnya sudah baik. Namun saya melihat di anggaran dana. Kenapa teknik penulisannya nggak rapi, Nak? Nah, itu perlu diperbaiki ya. Oke, terima kasih untuk Habil dan Diva yang sudah mempersiapkan presentasi yang cukup baik untuk pagi hari ini. Selanjutnya kelompok siapa lagi yang sudah selesai, Nak? Ini ada nih, Mendel. Ada kelompok Mendel? Ada Mutia Azami, ada Nasriani, ada Nazwa, Neni, Nurlia, Rahil, Syahril, Sumaya, Tarisa, Tiara, Umi, Jahra. Ada orangnya, Nak? Ada, Miss. Sudah ya? Sudah selesai slide presentasinya? Sudah, Miss. Sudah. Sudah ya? Bisa lanjut? Bisa, Miss. Saya share screen ya, Miss. Iya, share screen. Oke.
Syaril. Siapa duluan mulai? Halo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Charles Renaldi Sinaga dengan rekan saya Neni Febrianti dan Nasriani Purba akan mempresentasikan kerja kelompok dengan tema pameran. Tema kegiatan pameran ini mengangkat tema keindahan dari berbagai limbah tak terpakai. Baiklah, di sini pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Seni adalah keahlian membuat karya yang bermutu, dilihat dari segi kehalusannya, keindahannya, fungsinya, bentuknya, makna dari bentuknya, dan sebagainya. Seperti tari, lukisan, dan ukiran. Seni meliputi banyak kegiatan manusia dalam menciptakan karya visual, audio, ataupun pertunjukan yang mengungkapkan imajinasi, gagasan, atau keperigalan teknik pembuatnya untuk dihargai keindahannya atau kekuatan emosinya. Kegiatan-kegiatan tersebut pada umumnya berupa penciptaan karya seni, kritik seni, kajian sejarah seni, dan estetika seni. Sedangkan definisi dari pameran karya seni sendiri adalah suatu kegiatan penyajian karya seni rupa untuk dikomunikasikan sehingga dapat diapresiasi oleh masyarakat luas. Pameran karya seni ini sering dilakukan di kalangan siswa sekolah, baik dari sekolah dasar maupun tingkat mahasiswa, bahkan kalangan masyarakat luas. Maka dari hal tersebut, kelompok siswa-siswi kelas 10 Mendel berinisiatif untuk menggelar suatu kegiatan seni, yaitu seni rupa. Mengingat banyak karya seni siswa-siswi yang terdapat di sekolah dari berbagai jenis bahan dasar dan teknik pengolahannya. Dan adanya sebagian siswa yang masih memiliki potensi terhadap karya seni, namun belum tersorot oleh pihak sekolah. Dengan hal ini, kami berharap Bapak atau Ibu Guru sekiranya mendukung dan bersedia memberikan semangat kepada kami dan rekan panitia yang lainnya. 2. Tujuan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan pameran yang kami laksanakan bertujuan sebagai berikut. A. Ajang prestasi siswa di bidang seni, khususnya seni rupa. B. Memenuhi tugas seni budaya. C. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan di bidang seni rupa. D. Meningkatkan kemampuan untuk mengapresiasi sebuah karya. E. Melatih kepemimpinan. Baiklah, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Neni Febrianti. Baik, 3. Sasaran kegiatan. Yang pertama adalah warga SMA Unggulan City Foundation. Kedua, seniman. Ketiga, pengamatan atau kritikus seni. Keempat, kolektor karya. Kelima, orang tua atau wali siswa. Keenam, umum. 4. Waktu dan tempat pelaksanaan. Pameran ini dilaksanakan di SMA Unggulan City Foundation yang beralamat di Jalan Veteran Pasar 7, Kecamatan Labuhan Diri, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Waktu jam 8 sampai dengan jam 9, sambutan dari kepala sekolah, seniman, guru seni budaya, dan ketua panitia. Jam 9:05, kegiatan gunting pita secara resmi. Jam 9:10 sampai 11:45, kegiatan pameran digelar. Jam 11:46 sampai dengan 12:30, kegiatan istirahat, sholat, dan makan. Jam 12:31 sampai dengan jam 3 sore, kegiatan pameran kembali digelar. 5. Sumber dana penggunaan. Seksi 1. Dekorasi. Penggunaan membeli bahan-bahan untuk mendekorasi untuk pameran menghabiskan jumlah uang 400.000. Publikasi
Seksi publikasi, penggandaan pamflet atau selembar antisipasi menghabiskan jumlah uang 100.000. Seksi dokumentasi kertas foto antisipasi menghabiskan jumlah uang 200.000 dan 150.000. Seksi pengumpulan karya, penggunaan Buffalo untuk pembuatan label brand, figura, kertas HVS, tinta pintar antisipasi menghabiskan jumlah uang 500.000, 100.000, dan 75.000. Seksi kesekretariatan, penggunaan print out proposal menghabiskan jumlah uang 20.000. Seksi konsumsi, penggunaan makanan dan minuman untuk tamu undangan menghabiskan jumlah uang 400.000. Seksi perlengkapan, penggunaan sound system menghabiskan jumlah uang 50.000. Jadi total semuanya berjumlah 2.445.000. 2.045.000. 2 juta 450.000. 2 juta 4. Berapa ini bacanya? Coba. 2.405.000. 45.000, Miss. Iya, 2.045.000. Terus. Sumber dana, sumbangan panitia, jumlah 500.000. Alumni 750.000. Sponsor 300.000. Sumbangan peserta 200.000. Guru dan warga sekolah 750.000. Total jumlahnya semua menjadi 2.500.000. 6. Susunan panitia. 1. Penanggung jawab Miss Eka. 2. Ketua Sahril Srinanda. 3. Wakil Ketua Rahel Kurniawan. 4. Sekretaris Nazwa Dinda. 5. Bendahara Umi Habibah. 6. Seksi acara Nasriani Purba Mutia Azmi. 7. Seksi humas Tarisa Dewi Maisuri. 8. Seksi perlengkapan Zarah Huta Barat. 9. Seksi dokumentasi Tiara Nasution. 10. Seksi display Sumaya. 11. Seksi konsumen saya sendiri, Yeni Febrianti. 12. Seksi publikasi Nuria Husna. Baiklah, penutup akan dibacakan teman saya Nasrani Purba. Ada orangnya, Nak? Nasriani Purba. Sepertinya nggak ada Nancy Nasriani Purbanya. Mbak Imis, saya lanjutkan aja. Biar 8, yaitu penutup. Demikian uraian proposal ini disusun dengan harapan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan pameran seni rupa di SMA Unggulan City Foundation. Dan sekian presentasi dari
kelompok B kelas Blomendal. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah jadi terima kasih untuk anak-anak ibu yang sudah presentasi pada pagi hari ini. Ada kelas Galileo dan kelas Mendel. Jadi begitulah nak gambaran proposal dari pameran. Jadi proposal itu kalian presentasikan guna untuk kalian bisa mendapatkan dana dari sponsorship tadi si kelompok si Neni, Nasriani, dan siapa tadi satu lagi nak? Siapa tadi kawannya? Siapa? Sahul. Sahril Sinanda. Sahril, kelompok Sahril tadi sudah memperincikan dananya, ada dana dari sponsorship, dari alumni, dan lain sebagainya. Nah, jadi guna proposalnya kayak mana sih cara kalian untuk agar sponsorship itu bisa membantu menyelenggarakan pameran kalian. Nah, baik itu dari segi dana, mau ngasih baliho dan lain sebagainya, itu diperbolehkan. Nah, jadi waktu kita nggak banyak, ini udah jam 10:30. Jadi yang belum mempresentasikan proposalnya, mungkin minggu depan kita lanjut ya. Tadi ini ada 2 kelompok, ada kelompok Habil dan kelompok si Neni. Oke. Terima kasih semuanya. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan ke saya melalui WhatsApp saya bisa, melalui ruang diskusi yang ada di psikologi juga boleh, email saya juga boleh. Oke. Sebelum saya akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.